Kalau misalkan dibilang sekarang nilai fantastis nikel kita yang jadi berapa triliun dari mentah, itu rata-rata kandungannya bukan kandungan dari ini ya, bukan baterai itu, tapi masih ekosistem stainless steel. Kalau misalkan stainless steel itu 9 kali lipat, kalau baterai itu bisa nyampe 67 kali lipat. Oh berarti kalau kayak gitu hilirisasi perlu di stop, nanti nikel kita habis. Nah itu menurut gue salah. Kenapa? Karena gue bilang aja ini salah. Gali terus. Iya. Tapi kuncinya gini, justru itu harus menjadi concern bahwa mumpung sebelum habis ya harus punya nilai harus tambah. Punya nilai tambah, harus masuk ke ekosistem baterai. Kalau mau hilirisasi harus dipastikan bahwa hilirisasi itu tidak menjebak kita dalam situasi yang dalam jangka panjang tidak sustainable. Jadi sumber daya ditaruh banyak di Semacam situ, resource cost ya. dan itu pun bukan kita semua yang mendapatkan keuntungannya. Selamat datang kembali di Podcast Bebas Aktif Season 3 episode ke-23. Masih bersama gue Ikhlas Tawazun, dan di sini kita gue bersama Hanif, Sofwan, dan juga kedatangan salah satu teman gue nih yang banyak ngurusin terkait investasi. Halo. Dan sempat kerja juga di Kementerian Investasi atau BKPM. Ini Fatah Husni gitu ya. Dan dia bakal banyak discuss kayak investasi-investasi yang lagi rame belakangan ini tuh terkait The man behind Bahlil. Bahaya. Nggak boleh ya, nggak Jadi perwakilan resmi dari Bahlil apa gimana? Aduh gimana ya gitu. Dinda, gimana Dinda? Aduh. Ini sebagai pribadi. Oh, saya pribadi. Sebagai pribadi yang kebetulan tiap hari lihat data-datanya BKPM. Waduh. Bahaya. Ya. Itu warnanya sama kayak Disclaimer, bareng. saya kerja di salah satu kementerian, di salah satu proyek kementerian ya. Jadi ya hari ini saya mewakili pribadi. Oke. Diklarifikasi. Iya. Tapi intinya Pak Bos, kalau lihat saya ngaco sekarang, tolong jangan dipecat. oke. Pak Intinya Bahlil, tolong apa ya? intinya knowledgeable soal ini. Ya. Kondisikanlah Kanda. Diolah dulu ya. Diolah. Ini lagi diolah. Lagi working. Oke. Ya. Jadi soal investasi yang lagi rame kan sekarang dan juga dibicarakan di debat terakhir, di debat keempat kemarin, Pilpres, ada saling tuduh-tuduhan terkait nikel dan juga penggunaannya dalam EV, electric vehicle. Iya. Ada meme-nya tuh kan ya. Ada LFP dalam 4 babak gitu. Oh iya. Jujur gue nggak ngeliat meme-nya. Lebih canggih ternyata ya. Lebih canggih ternyata, meme-nya agak beda ini. Tapi intinya itu bicarakan soal nikel yang digunakan untuk baterai electric vehicle, dan juga ada lawannya gitu kan, baterai LFP atau lithium ferrophosphate. Nah, sebelum kita lanjut lagi, jangan lupa untuk follow sosial media kontekstual di Instagram, Twitter, TikTok, dan juga di mana kalian menonton podcast ini di YouTube dan juga di Spotify. Oke, mungkin sebagai recap secara garis besar nih, karena kan keributan tuh masih berlangsung setelah debat gitu kan. Ada serang-serangan lagi di media gitu. Sebenarnya apa yang terjadi terkait nikel dan Menjalankan LFP? debat yang itu, debat Apa? yang 11 dari 100 aja masih ramai. Masih rame. Oh iya. Sorry Itu- Itu nyangkut di kepala seseorang kalau itu. Nah, mungkin boleh dikasih outlook dulu gimana? Oke, jadi buat yang nggak nonton debat, ada cerita. Jadi anak presiden dari 02 tiba-tiba ngomong, kita ini kan kohilirisasi 01. Ini kan Pak Tom itu ngomong LFP itu akan menjadi penggantinya dari energi dari baterai nikel. Nah, itu kemudian men-trigger karena kita tahu ya, nikel itu kan milik siapa ya? Perusahaan siapa? Dan itu perusahaannya di mana? Nah, itu kemudian men-trigger Gibran untuk mengucapkan kata Tom Lembong berkali-kali. Nah, jadi ini kemudian menimbulkan pertanyaan. Apa hubungannya Tom Lembong sama nikel? Iya. jadi Karena jadi trending Tom Lembong. karena yang kita tahu ya, nikel itu kan adalah salah satu produk yang dimana investasinya itu besar ya. Iya. Nah, dengan menyebut LFP kan berarti kita mengganggu investasi. Nah, di sini kan yang mengganggu itu kan Pak Tom Lembong katanya. Nah, jadi maksudnya kan si Gibran gini kan ya, dia sangat mendorong gagasan soal hilirisasi kan, pas Iya, kampanye iya. kemarin kan, dan hilirisasi di Hilirisasi. Indonesia itu praktek utamanya apa?
Nikel. Nikel. Iya. Kan? Emang mulai dari nikel. Makasih, Mas Sofwan. Karena dia dimulai dari nikel, maka yang dikritik oleh kandidat yang lain, Pak Caimin kan, ternyata kalau kita fokus ngabisin sumber daya di nikel, sementara nanti baterai nggak semuanya mengandalkan nikel loh, kan kira-kira gitu kan. Iya. Ada juga LFP gitu. Nah setelah itu dimulailah perdebatan soal nikel atau LFP kan, yang ada meme 4 babak itu sih. Apa yang Ya, jelasin coba meme-nya. Saya nggak ngerti. yang ada potongan berita, tapi kayaknya potongan beritanya juga sepotong-sepotong, namanya juga potongan. Tapi kayak yang foto pertama adalah Gibran mengatakan yang mendukung LFP antek asing atau apa gitu. Waduh. Pokoknya Ini kan. Bahaya. tidak membela Udah bahaya tuh. antek asing, tapi itu terus habis itu Tom Lembong ada beritanya Tom Lembong bilang apa, habis itu Luhut bilang apa yang menyerang LFP, tapi habis itu Luhut babak keempatnya bilang bahwa kita juga akan kembangkan LFP. Iya. Jadi Screenshot dalam ya. babak Oke, tadi, jadi benar. tadinya anti Screenshot LFP karena LFP dianggap sebagai serangan terhadap hilirisasi nikel. Iya, benar. Tapi kemudian setelah itu ternyata LFP juga bagian dari hilirisasi itu gitu. Jadi yang benar gimana sih hilirisasi Indonesia itu konsepnya apa gitu? Apakah nikel, apakah ngembangin LFP juga? Apa sebenarnya dua-duanya itu nggak perlu dipertentangkan, atau sebenarnya concernnya apa sih? Oke. Iya. Nah, jadi itu udah Kira-kira gitu Iya, ya. mau kita kira-kira ngobrolin. 4 babak Sebenarnya itu. perdebatannya apa sih? Gitu. Iya, kira-kira 4 babak itu yang akan kita perdalam gitu kan. Nah, tapi meskipun kita mungkin mulai dari Tom Lembong dulu nih, yang kemudian berkat itu juga jadi viral karena dia sendiri maksudnya cukup vokal di media, tapi nggak se-viral gitu lah, terutama dalam sosial media. Coba gitu. ngomongnya kayak Tom. Suaranya diberatin ya. Saya diberatin. Ya, jadi Oh. jadi ya Menurut saya. udah lanjut Nikel jangan rar bahasanya. Nah jadi kan di antara beberapa, meskipun gue nggak ngeliat Tom Lembong secara eksplisit bilang oh ya bakal ganti jadi harus ganti jadi LFP atau gimana, kan lebih jadi observasi ya bahwa kayak harga nikel turun, kemudian produsen itu kan memang shifting gitu ya. Kalau dari datanya itu dulu emang baterai berbasis nikel kayak nikel manganis kobalt atau NMC itu lebih dominan gitu ya, ditambah dengan yang lainnya sampai dengan hampir 90% dari total baterai dulu 2019-an. Tapi sekarang turun sekitar setengah dari total baterai yang digunakan itu kalau per tahun 2023 dari data Bloomberg. Nah, jadi mungkin dari yang dikatakan Tom Lembong itu sendiri terkait transisi dari berubahnya gimana dari baterai NMC ke LFP dan juga harga nikel yang turun. Nah, itu sebenarnya berdasarkan orang yang tahu di kementerian yang sama nih. Itu pertanyaannya pernyataannya apakah sesuatu yang berdasarkan benar, pribadi yang Iya. kebetulan mengetahui informasi. Nah, Panjang, terlalu diplomatis. Saya dimarahin sama bos saya. Ya. Tapi intinya kalau itu Tapi sebenarnya pernyataannya kalau bosnya marah-marah, saya bahagia karena berarti bosnya menonton. ya Betul. Berarti bagus lah. bagus. Itu kemajuan karena saya kira tidak menonton tontonan begini-begini. Ya. Salah Anda. Ya. Bagaimana terkait pernyataan dari Tom Lembong itu? mungkin nanti setelah podcast ini selesai penonton boleh hitung ya ada berapa kali kita menyebut kata hilirisasi. Iya. Nah, Kemarin tapi kayaknya ada yang bikin gitu. Iya ya. Dengar-dengar ntar rambut Ganjar kembali menghitam ketika kita. Setiap hilirisasi disebut. Tapi Pak Bos, saya kalau menurut saya ya kembali lagi ke topik soal antara LFP lithium ferrophosphate dengan NMC nikel mangan kobat NMC. Semoga benar ya nikel mangan kobat itu adalah dua jenis baterai dari beberapa jenis baterai yang lithium ion gitu kan dibuat untuk mobil listrik dan sebagainya. Dan paling unggul memang dua itu di antara baterai-baterai yang lain. Nah, tadi mungkin disebutin ya penggunaan LFP meningkat selama beberapa tahun terakhir. Memang betul kayak gitu kan. Tapi jangan lupa ya kalau baterai itu merupakan sebuah teknologi yang sifatnya tinggi dan seharusnya antara dua teknologi itu bukan hal yang bertentangan. Kalau misalkan kita lihat itu berdasarkan data ya, mungkin LFP naiknya cepat ya dalam beberapa tahun terakhir.
Tapi jangan lupa bahwa bahkan untuk membuat NMC sendiri itu bukan hal yang gampang gitu. Dan kalau dalam bahasa ekonomi itu kan berarti ada sunk cost. R&D, capital expenditure itu paling banyak itu yang invest itu LG ya, LG dan pabrikan-pabrikan dari Korea Selatan gitu, mostly NMC. Sedangkan kalau LFP itu kebanyakan pabrikan-pabrikan dari Tiongkok gitu. Jadi pertanyaan bahwa LFP itu akan meningkat dalam beberapa tahun terakhir benar, tapi pertanyaan keduanya adalah emang LFP akan menggantikan NMC. Nah itu kalau pertanyaan itu butuh beberapa asumsi ya, butuh beberapa indikator untuk menjawab. Sorry gitu. Karena gue ingat di Twitter ada dokter, nggak tahu ya beliau apa, Haryo. tapi nge-tweet kan, dia ngebandingin kan antara nikel sama plywood gitu kan. Panggilnya tuh Romo. Iya. Pak Romo, kalau lihat ini saya tidak bermaksud untuk ini ya. Tapi dia Tapi itu stance tradisional CSIS kan? gitu ya, gitulah gitu kan. Intinya karena kita melakukan kegiatan atau economic policy yang sifatnya itu inward, karena kan hilirisasi itu kan inward looking ya, bukan outward looking. Kita berkaca kepada yang kejadian di plywood gitu kan, ketika kita nutup akhirnya di luar negeri itu ganti Cari alternatif. Ya, Nah, tapi plywood itu dari kayu biasa kan, dari apapun ya, intinya apapun ada diolah. semacam substitusi lah gitu kan. Iya. Tapi kalau menurut saya, pendapat pribadi, Kita di sini berpendapat ya, Pak, gitu. Memang semua di sini Gak perlu dikasih disclaimer terus, gak tapi apa-apa. ini Lanjut. teknologi baterai itu teknologi yang gak gampang karena buat buat nggak semudah itu loh untuk produsen langsung change ke LFP gitu, karena mereka udah banyak invest. Ya, intinya nggak kayak masak nasi goreng langsung Iya, jadi gitu iya, ya. nggak gitu. Beda, ini high tech. tiba-tiba ganti ini nasi gorengnya. Ganti pedes-pedes. Mahal. Iya. Ganti kue tiaw. Ganti kue tiaw. Nggak bisa. Gitu. Nggak bisa. Apalagi dalam segi lah LFP mungkin memiliki daya tahan lebih lama dan sebagainya gitu, tapi jangan lupa nikel itu power density-nya lebih tinggi gitu. Iya. Jadi lebih nyimpan baterai yang lebih baik gitu kan, lebih jauh, range-nya lebih jauh gitu kan. Itu jadi salah satu keunggulan juga gitu. Itu bahasa Iya. awamnya gimana tuh? Jadi Ya. kayak dengan ukuran yang sama, baterai nikel tuh bisa lebih gede dan lebih Menghasilkan jauh lebih banyak gitu. Dayanya Iya. lebih gede gitu dengan ukuran yang sama. Misalnya, Hmm. kalau senangkep gue kayak gitu. Tapi menurut gue poinnya bukan soal teknis apakah LFP Iya. akan menggantikan nikel atau enggak. Saya kira pesan utama dari kritik ini adalah bahwa asumsi dasar kita melakukan hilirisasi yang berfokus pada nikel, kalau dia tidak dikelola dengan hati-hati, dia akan membuat kita dalam situasi yang tidak ideal. Situasi tidak idealnya apa? Kayak gimana tuh? Misalnya kalau kita kemudian tadi kita melakukan hilirisasi itu kan pasti ada cost-nya. Iya. Iya. Sumber daya pasti dialokasikan ke Betul. sana. Ketika kita melakukan alokasi sumber daya di sana, kemudian ternyata berada dalam situasi yang semua sumber daya sudah kita arahkan di sana, kemudian punya tadi konsekuensi pada pasar yang di luar kemudian menyesuaikan, ternyata ada alternatif lain. Ketika kita kemudian sudah naruh semua telur kita di One basket hilirisasi gitu. nikel, sementara yang lain justru berkembang dan nggak cuma LFP. Mungkin LFP kebetulan disebut aja sebagai salah satu contoh, tapi sebenarnya kan poinnya bahwa alternatif yang dikembangkan itu ya memungkinkan sekali banyak. Jadi menurut saya lebih pada warning bahwa kalau mau hilirisasi harus dipastikan bahwa hilirisasi itu tidak menjebak kita dalam situasi yang dalam jangka panjang tidak sustainable. Jadi sumber daya ditaruh banyak di Semacam situ, resource curse ya. dan itu pun bukan kita semua yang mendapatkan keuntungannya. Misalnya tadinya misalnya apakah benar misalnya ketika kita berhasil memproses dari yang sangat raw jadi tambah agak lebih canggih naik. sedikit, value added-nya masuk ke kita atau ke
yang lain gitu kan. Ya. Apakah kita nggak cuma masuk misalkan kritik-kritik dari Faisal Basri soal hilirisasi kan itu tidak menghasilkan kita punya nilai tambah. Kenapa? Karena kemudian pasarnya juga jadi terbatas karena jadi monopsoni atau oligopsoni gitu kan, yang kemudian membuat kita nggak punya daya tawar untuk menjual karena pembelinya ya akhirnya cuma itu gitu ya. Yang mau invest, yang mau ini terbatas sehingga penjualnya terbatas sehingga pembelinya ada market power ya harganya jadi turun juga gitu. Jadi udah hilirisasinya muncul cost, termasuk cost lingkungan dan seterusnya, manfaatnya tidak seperti yang dibayangkan, dampaknya pada pasarnya juga menyesuaikan. Nah gitu, menurut saya lebih ke warning itu gitu ya, bahwa hilirisasi itu nggak bisa cuma hilirisasi terus semuanya akan jalan dengan beres. Menurut saya ini justru tanda cinta pada hilirisasi. Justru surat cinta untuk hilirisasi. Jadi bahwa kalau mau ngomong hilirisasi yang serius dong, dikerjainnya dengan dipertimbangkan secara komprehensif. Kalau kita lihat visi misi ketiga-tiganya, nggak ada yang anti hilirisasi. Semuanya pro hilirisasi kan. Cuma bedanya strateginya dan apa yang dimaksud dengan hilirisasi itu gitu kan. Tapi semuanya pro. Jadi kalau spektrum ekonomi politik internasionalnya semuanya udah geser dari tradisi liberal ke cenderung nasionalis kan gitu dalam banyak hal gitu. Balik ke tahun 45 ya? Belum 45 nggak jelas. Kalau 45 resopim, revolusi sosialisme terpimpin gitu. Ini ya apa import substitution gitu ya. Ya, tapi jadi poinnya bukan anti hilirisasi menurut gue, dan bukan apakah LFV akan menggantikan. Menurut gue poinnya adalah kalau mau hilirisasi rencanakan dengan baik. Kalau mau hilirisasi jangan ciptakan situasi di mana kita jadi tergantung dalam proses hilirisasi itu dengan 1-2 investor. Pastikan dia direncanakan dengan baik, termasuk juga kalau kemudian ada kemungkinan ternyata nikel nggak lagi seberharga itu. Karena hilirisasi yang fokus pada nikel itu kan asumsinya adalah bahwa ini kita mau ada transisi energi, demand pada ini akan tinggi, karena kita punya sumber daya alam yang langka dan akan strategis di masa yang akan datang itu kita kuasai supaya kita mendapatkan nilai tambah yang besar dari apa yang akan berkembang ini. Tapi itu kan dengan asumsi bahwa demand nikel itu akan seperti itu terus gitu kan. Bahwa kemungkinan besar akan seperti itu menurut saya gitu. Tetapi meletakkan semua pertaruhan masa depan Indonesia pada itu saja itu tidak bijaksana gitu. Menurut saya pesan yang disampaikan itu sebenarnya itu gitu. Ya. Nah, aku juga nangkap pesan nih. Apa? Berarti ini kehebatan laissez-faire, ya kan? Pasar bebas. Iya. Enggak juga. Karena kan tadi kan kesannya kayak kalah kita sama pasar bebas. Bukan. Emang ini apa? Ya tadi kan itu surat cinta kalau di tradisi nasionalis itu kan infant industry itu bisa sukses bisa gagal. Ya, ini tradisi nasionalis di dalam HI ya maksudnya. Itu bisa berhasil bisa gagal tergantung pada kapasitas negara. Nah, itu dia. Jadi menurut saya yang kemudian ditanyakan oleh Pak Tom adalah Pak Tom ya. Ditanyakan oleh Cak Imin ya mungkin yang buatin Pak Tom juga sih. Tapi adalah apakah kita memang memiliki kapasitas untuk itu? Apakah kapasitas untuk itu sudah disiapkan dengan benar atau enggak? Karena infant industry, ya kebijakan yang punya kecenderungan keberpihakan pada industri domestik itu, kalau tidak dikelola dengan benar, dia jadi jebakan untuk si negara itu. Jadi problemnya adalah kapasitas rantai aja. Jadi nasionalis itu melihat bahwa kebijakan industri itu penting, tapi nasionalis terbelah. Nanti ada perdebatan di nasionalis kan, ada yang percaya bahwa kapasitas negara akan menentukan, dan kapasitas negara itu ditentukan pada insulasinya dari kepentingan domestik. Kalau dia terlindungi dari state capture, dia bisa menentukan kepentingan nasional apa, jangka panjang apa, sehingga dia sukses.
Tapi ketika dia tidak terinsulasi sehingga kebijakannya itu dikendalikan oleh kelompok-kelompok kepentingan yang sifatnya jangka pendek, yang terjadi adalah ya tidak mungkin sustainable gitu. Betul. Akhirnya bagi-bagi proyek, akhirnya bagi-bagi rente gitu ya. Dulu kan kayak mobil nasional akhirnya cuma ngimpor dari habis itu Korea, digugat ganti juga. brand dan seterusnya. Nah itu yang menurut gue jadi concern. Walaupun ada aliran juga di dalam nasionalisme yang percaya korupsi sebenarnya nggak apa-apa sih Iya. gitu ya. Iya, Jadi ada beragam juga Ya. sebenarnya. Tapi Ya. semuanya masih dalam spektrum Benar. nasionalis. Ya, dan sebenarnya. mungkin kalau bisa gua rephrase kayak beberapa takeaway-nya gitu kan, emang ini beda kalau namanya hilirisasi, apalagi di yang sektornya itu berteknologi tinggi. Pasar itu justru bukan pasar sempurna gitu loh. Jadi bukan laissez Ya, faire. karena sumber daya terbatas. Karena sumber daya terbatas dan pembelinya juga terbatas gitu kan. Ada beberapa negara yang udah lebih mendominasi, dan kemudian ini kalau gue juga nangkepnya kayak industrial policy kita juga tergantung sama industrial policy dari negara lain gitu kan. Betul. Karena kalau gue baca tadi berarti pilihan untuk LFP dan NMC itu adalah conscious policy gitu kan dari negara-negaranya gitu, atau perusahaan-perusahaan di dalamnya gitu. Kayak di Korea dan di Cina juga untuk pursue misalnya untuk LFP atau untuk NMC gitu kan. Jadi mungkin pertimbangan nggak semata kayak tadi efisiensi, ini Iya. lebih gede atau gimana, lebih juga gimana ke kepentingan mereka yang kemudian intern ngaruh juga ke kepentingan kita gitu kan. Dan sebenarnya itu kalau dibilang hilirisasi itu kan cuma sebatas salah satu strategi aja kan. Betul. Karena bagaimanapun misalkan kita bertujuan ada transformasi struktural, itu nggak cukup buat cuman lewat hilirisasi aja gitu. Betul tadi yang disampaikan. Hilirisasi itu kan sebatas kayak buat mancing aja gitu. Ya udah lu silakan investasi di sini gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat di data gitu, kebanyakan investasi di hilirisasi itu mostly ya di Morowali dan sebagainya itu menyasar ke stainless steel. Ya, nah itu. Jadi belum ke baterai. Ada nggak yang ke baterai? Ada gitu, tapi belum gitu kan, belum banyak, Ya. belum sedominan yang. Tingkatannya kayak yang nikel Nah, tuh mesti lebih tinggi juga nggak sih jadi, buat baterai? Kalau misalkan dilihat di Kualitasnya. pohon industrinya, itu yang tengah-tengah tuh inilah apa namanya ferronickel, NPI dan sebagainya buat stainless steel. Itu, Sedangkan, value chain-nya gimana sih? nah value chain-nya itu pertama kan mentah ya ore gitu kan, terus kemudian diolah jadi ferronickel atau dari NPI kayak gitu kan. Itu ya mungkin nilai tambahnya sekitar abis itu dari NPI ke ferronickel baru menjadi stainless steel, baik itu slab dan sebagainya gitu. Ya nilai tambahnya untuk ekosistem itu sekitar 9 kali lipat dari ininya mentahnya lah gitu kan. 9 kali lipat dari ore. Ya. Dari ore-nya. Nah, tapi untuk mencapai baterai itu butuh teknologi yang berbeda. Kalau tadi namanya teknologi pyrometallurgi. Kalau yang ini namanya HPAL. Oh iya, HPAL. Nah itu yang dikuasai oleh Cina juga kan, banyak kan. Nah, HPAL. mungkin High Process Acid Leaching. betul. Nah, itu. Sebenarnya penguasa utamanya itu Uni Eropa. Oh ini Eropa teknologinya. Teknologi dan Amerika gitu. Karena sebenarnya Cina belum gitu kan. Tapi baru-baru ini Karena Cina larangan bisa. ekspor jadi Iya. mahal di Iya, Eropa. baru-baru. Nah, HPAL itu teknologi tinggi ya. Mungkin kalau di value chain di atas lah gitu kan. Dia bukan di mining, dia kalau misalnya Upstream, level processing, ya bisa bilang upstream lah gitu kan. Nah, sekarang apakah udah ada perusahaan-perusahaan Cina yang ternyata bisa mengenakan HPAL? Ada gitu, udah beberapa lah gitu, dan mereka udah banyak investasi juga gitu. Tapi ya itu, kalau misalkan dibilang sekarang nilai fantastis nikel kita yang jadi berapa triliun dari mentah, itu rata-rata kandungannya bukan kandungan dari ini ya, bukan baterai itu, tapi masih ekosistem stainless steel. Kalau misalkan stainless steel itu 9 kali lipat, kalau baterai itu bisa nyampe 67 kali lipat. Wow. Gitu. Makanya, nah ini concern keduanya adalah karena hilirisasi itu cuma sebatas stick aja buat mancing aja, itu kita nggak bisa bergantung pada hilirisasi doang. Berarti kan butuh instrumen-instrumen kebijakan lain. Mungkin ntar akan dibahas di segmen ketiga aja ya, instrumen kebijakannya apa. Tapi yang penting itu, gue jadi lupa mau apa. Nah, tapi yang penting itu gimana? Nggak ada contekan ya? Ya ada sih contekan, tapi dari Tom atau dari Harus bikin sendiri kali ini, kan beda talking points-nya. Iya. Nggak punya tim sukses Ah. soalnya. Kalau talking points yang sana hilirisasi doang. iya, Talking points-nya beda. gitu kan. Tapi lagi-lagi kunci utamanya tuh gimana caranya kita ngundang atau kita punya teknologi
buat bikin baterainya itu yang paling penting. Ya, nah ya that's interesting. Yang sebenarnya menurut gue tadi nyambung juga, cuman nanti ini jadi satu pertanyaan pentingnya gitu kan. Karena tadi udah dibilang terkait rente gitu kan, dan kemudian juga orang-orang di luar banyak yang bilang ini ya sebenarnya proyekannya nggak begitu banyak value added ke kita, justru jadi bancakan Cina gitu segala macam. Nah jadi sebenarnya rentenya atau dari value added-nya yang kemudian dianggap lebih menguntungkan Cina itu di mananya sih, atau dari sisi apanya? Mungkin sebenarnya kritik utamanya ini ya, soal nilai tambah itu yang menikmati siapa itu sebenarnya. Betul. Dan ya tadi misalnya naik jadi 9 kali lipat atau jadi 67 kali lipat misalkan. Nah itu yang menikmati siapa itu sebenarnya itu yang mungkin menurut gue sangat disayangkan tidak terbahas, kurang dibahas di debat kemarin. Jadi sebenarnya nih gini, kalau mau ngekritik soal hilirisasi it's fine, tapi tolong dibandingkan dengan keadaan kontrafaktual. Keadaan kalau misalnya kita nggak ngelakuin hilirisasi apa yang terjadi, ya kan. Jadi baru setelah itu silakan dibahas kritik yang valid menurut gue tuh kritik soal ini nilai tambahnya kemana sih yang gitu. Mungkin gue akan ini ya ada dari Deputi Investasi kita dari Pak Septian gitu. Ini data dari beliau. Itu Marves ngerti kan? Marves gitu kan. Sebagai pribadi atau sebagai ya intinya gini. Disebut Pak Septian. Iya. Bisa sih. Lanjut. Kan nilai tambah tinggi dan sebagainya gitu kan. Baik kena tax holiday dan sebagainya, tapi misalkan 100%-nya kita 100% dari 151 triliun kita tuh larinya kemana aja? Oke lah 40% itu kan dari biji nikel ke biji nikelnya kan. Nilai tambahnya itu larinya mulainya dari biji nikel gitu kan. Kemudian 12% dari laba operasi. Jadi 150%, 12%-nya akan diserap sama perusahaan mereka gitu kan. Perusahaan-perusahaan Tiongkok, laba operasi dan sebagainya gitu kan. Nah, terus kemudian di processing misalkan. Yang bikin nilai tambah tinggi ya kalau dari mentah ke barang yang setengah jadi itu kan melalui proses processing itu 48% dari situ. Nah ini yang didebatin gitu kan, karena yang menikmatinya misalkan di sini kalau berdasarkan data dari beliau 32% itu dari dalam negeri gitu kan. Siapa yang dalam negeri ya? Ini mereka misalkan yang menjadi input market buat smelter, contohnya buat menginput kebutuhan listrik, batu bara gitu kan. Nah, berarti value added-nya didapatkan dari para pemilik tambang batu bara. Ya gitu kan. Input, iya. Kan udah ada ya mungkin di internet. Itu bukan dibahas. cuma dalam negeri itu, dalam istana. Udah bahaya. Baru kemudian 16%-nya yaitu pemilik smelter orang luar negeri gitu. Jadi ya kurang lebih kayak gitu. Itu yang silakan didebatin gitu kan. Apakah itu fair atau enggak gitu kan. Ketika itu dinikmati oleh kelompok mereka gitu. Karena bagaimanapun kan ada data juga kan yang bilang kemiskinan di daerah sana meningkat kayak gitu. Benar. Karena PDB real di sana itu sejak ada hilirisasi meningkat tinggi. Tapi tingkat upah yang di antara orang-orang Morowali dan sebagainya tuh kenaikannya tidak secepat kenaikan PDB real gitu. Berarti kan sebenarnya siapa yang menikmati gitu. Ya. Berarti itu bisa dibilang dari situ gitu. Nah itu silakan didebatin di situ. Ditambah dengan eksternalitas lingkungan kan, cost dan sebagainya. Tadinya bisa dapat jadi bisa minum gitu dari minum dengan gratis jadi dibayar. Iya. Ya itu yang silakan diperdebatkan. Nah, masalah yang kemarin yang gue rasain itu debat kemarin tuh oke lah kita bicara soal dampak gitu kan. Tapi karena hilirisasi itu menurut gue itu begitu penting gitu, perlu juga dilihat emang solusinya apa gitu. Ya perlu mikir yang forward looking juga. Tapi gue agak bahagia nih karena alumni FEB UI tidak semuanya liberal sekarang. Emang enggak. Mengikuti tren dunia mas biasa. Enggak ideologis sama sebenarnya. Gitu. Jatuhnya kan bukan ekonom tapi praktisi ini kan investor itu ngurusin investasi. Itu kan kekayaan numpuk ke satu pihak ya. Berarti sebetulnya itu udah tepat dong. Ada pajak orang kaya. Ada apa? Pajak orang kaya. Itu program siapa ya? Ya. Pasal nanti tinggal. Baiknya jangan disebut. Nah, tapi gue baru ingat yang tadi mau gue sebutin. Kita mungkin bahas dulu ya soal cadangan nikel kita gitu kan. Cadangan nikel kita tuh tinggal 13% lah.
Iya, Dan itu dengerin juga. 13 tahun sisanya. Itu berubah tahunnya perasaan. Gua nggak, karena kan bisa Ya, aja karena pergerakan ditemukan, juga. iya ditemukan lagi. Intinya setuju ya kalau misalnya nikel kita menipis karena ini hilirisasi. Nah, solusi yang dilempar ke publik itu bilang, oh berarti kalau kayak gitu hilirisasi perlu di stop, nanti nikel kita habis. Nah itu menurut gue salah. Kenapa? Karena gue bilang aja ini salah. Gali terus. Iya. Gali terus. Tapi kuncinya gini, justru itu harus menjadi concern bahwa mumpung sebelum habis Ya harus Iya, punya nilai harus tambah. punya nilai tambah, harus masuk ke ekosistem baterai. Iya. Jadi harus cepat-cepat. Nah, bicara gimana cara kita masuk ke ekosistem baterai yang mungkin akan dibahas di segmen. Iya. berikutnya. Nah, ya mungkin nyambung ke situ. Berarti dengan banyaknya justru nikel yang masuknya ke stainless steel gitu ya, ke aluminium, dan kemudian nggak ke baterai yang tadi nilai tambahnya jauh lebih banyak. Nah itu apakah what does it say about hilirisasi di Indonesia? Kemudian apakah kita doom untuk nggak pernah bisa ke baterai atau gimana itu? Kalau buat gue, buat nyampe ke baterai itu harga mati ya, karena itu kunci transformasi struktural kita hari ini gitu. Salah satu kunci lah. Apa bottleneck-nya? Bottleneck-nya banyak gitu. Bahkan di kebijakan-kebijakan kita juga banyak yang bottleneck, misalnya soal financing kita, regulasi, ya banyak lah Ini, gitu. iya. Nah mungkin satu ini. Jadi tadi kan itu agak teknis secara ekonomi ya. Tapi secara geopolitik dulu nih, misalnya. Kan tadi kalau dari Cina itu sendiri di EV-nya dia dominan pakai LFP gitu kan. Dan justru yang ngembangin NMC justru negara-negara lain tuh kayak Korea atau bahkan beberapa negara di Barat juga gitu. Tapi salah satu concern-nya justru gimana kemudian industri nikel, processing nikel di Indonesia itu kan didominasi oleh Cina gitu kan. Itu kenapa jadi salah satu alasan misalnya Indonesia nggak bisa dapat subsidi dari US gitu untuk di Inflation Reduction Act dan lain sebagainya gitu kan. Jadi kalau misalnya gue tambahan dari di mana kita dirugikannya, karena jadinya kebanyakan dari hilirisasi nikel ini larinya ke stainless steel gitu loh, dan bukan ke baterai betul. yang digembar-gemborkan karena pasar itu nggak kunjung termaterialisasi. Karena nggak gitu. match, Karena nggak match. sama ujungnya. Ini ujungnya Cina itu nggak ke situ. Iya, gitu. justru kayaknya gue ngeliatnya Cina sebenarnya hilirisasi justru lebih buat dapetin source buat stainless steel gitu loh, buat aluminium itu, karena ya yang ngelakuin hilirisasi mereka pelakunya, dan diekspornya juga sebagian besar akhirnya ke Cina gitu kan untuk diproses jadi stainless steel. Nggak ada kaitan deep trade-nya tuh di situ gitu, deep trade yang sebenarnya di situ, bukan ke negara lain yang justru mengutilisasi tapi in defense nikel. of that kan ya, kalau kita belum dapat akses ke yang baterai tadi ya yang ini dulu gitu kan. Nah, tapi dengan dominannya China ini menjadi disinsentif buat yang lain, buat kita gitu, karena sekarang kan ya persaingan geopolitik lagi launching, dan juga orang pengen mendominasi di EV juga gitu kan, yang sekarang Cina justru terlihatnya berhasil. Itu yang kemudian jadi orang nggak dan sekarang kayaknya itu udah cukup diconsider oleh Indonesia gitu kan, oleh BKPM mungkin secara lebih spesifik, karena diskusi-diskusi di tempat lain juga ngeliatnya Indonesia mencoba diversify gitu ya, tapi udah kalang terlalu dekat dan terlalu padat sama Cina gitu loh, kalau berdasarkan bacaan yang lain gitu. Jadi kayaknya untuk ke baterai itu sedikit challenge-nya di situ, bukan sedikit sih, banyak challenge-nya di situ secara geopolitik ini kan. Ya intinya memang kalau mau lebih baik ya perlu diversify gitu kan, baik itu ke another countries gitu dan sebagainya. Tapi ya gue rasa kita udah punya concern soal itu sih. Udah punya concern soal kita perlu diversify dan sebagainya, tapi ya let's see ya. Nah, ini baru talking points BKPM ini. Let's see ya. Gitu. Oke. Tapi kemudian yang menarik juga, maksudnya kalau respon terhadap satu sisi, ini kan kita kayak baru fokus di downstreamnya. Jadi maksudnya ini gue berefleksi dengan melihat di negara-negara lain, karena kan responnya banyak yang macam-macam. Memang kan di EV ini banyak nilai tambahnya dan banyak persaingannya. Jadi misalnya kalau buat negara yang lain kayak di US atau beberapa negara di Eropa, itu kan mereka memberikan subsidi gitu kan, kemudian atau insentif lainnya lah, nggak cuma subsidi doang, untuk kemudian menarik industri itu ke mereka gitu kan. Jadi nggak cuma sekedar, kalau di kita kan bukan sekedar juga ya, tapi kan kita kan fokusnya ke hilirisasi nikel gitu. Tapi untuk ekosistem EV keseluruhan itu dulu gitu, yang kemudian
ada pabriknya juga di sana gitu loh, dan dalam negaranya gitu kan, karena kan sekarang trennya lagi narik ke within border lagi gitu, atau paling nggak yang dekat. Nah itu gimana gitu untuk Indonesia sendiri? Tapi EV emang di single out di beberapa agenda internasional Indonesia terakhir kan, kayak di ASEAN itu Iya kemarin. biasanya juga. Salah satu poin yang didorong kan, Indonesia mendorong ekosistem EV di kawasan gitu kan. Iya, iya. Bahkan ada yang baru masuk terus buka showroom. Oh ya, nah, itu yang baru masuk ya kan, BYD kan baru Iya. masuk Iya. di Indonesia juga. Itu produsen EV yang katanya sudah mengalahkan Tesla sekarang secara penjualan, paling nggak di kuartal terakhir tahun lalu gitu. Baterainya. Ya kan ada perantaranya kan. Iya, iya. Apa? Tapi Boleh diulang nih. kebanyakan informasi dalam nih, Hanif nih. Boleh diulang gitu. Ya, Ya intinya kalau misalkan dilihat ya, kebijakan apa aja sih yang memang udah dilakukan pemerintah to nurture ya buat sektor EV. Itu kan terakhir kan ada permen penghapusan tax apa ya, gue lupa ya, soal berkaitan sama holiday. tax holiday, udah ada TKDN yang mau penundaan TKDN hingga 2026 Iya. dan sebagainya. itu buat Oh, ada buat penundaan ada penundaan karena Jadi, buat narik iya. establish juga. Nah, jadi Impornya juga kan bisa komplit. nah, mereka boleh langsung CU. impor. Ya mungkin kira kesannya nggak kok apa ya, mereka jadi bebas impor dan sebagainya buat CBU ya, completely pick up ya, buat langsung diimpor. Tapi sebenarnya antar pemerintah dengan para investor itu sebenarnya udah ada kesepakatan. Salah satu kesepakatannya adalah agar mereka semua investor-investor juga bikin pabrik di Indonesia, pabrik baterai gitu, baterai dan mobil gitu. Mereka kan posisinya kan, kalau ini kan misalkan mining nih, terus midstream berarti stainless steel dan sebagainya, baru baterai dan mobil yang Yang pakai baterai itu. ya perusahaan ini kan rata-rata ada di posisi ini ya, posisi yang menengah atas gitu kan. Memang gue kurang tahu negosiasi intinya apa, tapi mereka produsen baterai produsen mobil mau biar mereka ada kebebasan dulu untuk mengimpor langsung Iya, dari benar. kemudian sampai ya di situ mobilnya dijual dan sebagainya kayak gitu. Mereka Nanti mungkin- kalau udah ada pasarnya, ya udah Iya, ada oke, sudah pasarnya. establish, mereka kemudian baru bikin pabrik. Betul. Itu Tapi intensinya. ada perjanjian juga gitu, kayak misalkan sampai berapa ribu dan sebagainya. Ibaratnya itu untuk baru tes Soalnya pasar. kalau langsung bikin pabrik, biayanya mahal. Nanti ternyata nggak laku, iya pabrik. Bagaimanapun mereka masih mikir soal apa ya? Ya ini problem transformasi struktural kita juga sih, bahwa insentif orang untuk insentif investor untuk berinvestasi di Indonesia tuh masih sebatas either kalau misalkan soal SDA kita atau enggak soal market kita. Iya. Sedangkan di negara-negara lain udah mikirnya kayak Tadi "Enggak, kita gua mau sudah invest." ngomong liberal dan Iya. nasionalis, kalau ini strukturalis. Strukturalis. Nah, Mantap. Selamat datang. menyediakan Iya. sumber daya alam dan Market. Iya. menjadi pasar. Padahal kan kalau di negara lain misalkan Malaysia itu kan, Malaysia punya silika nggak yang jadi SDA buat semikonduktor, enggak gitu, tapi orang-orang tetap perusahaan-perusahaan banyak yang establish foundry dan sebagainya di Malaysia karena ekosistemnya udah Iya, ya. terbentuk. Wah gila Malaysia, keren dah gitu kan. Ekosistemnya udah terbentuk, SDM-nya udah terampil misalkan gitu kan, ya gitulah. Jadi pelengkap lah mereka. Kalau misalkan Indonesia mau ke arah situ ya silakan lihat ke Malaysia, silakan lihat ke ekosistem Vietnam ya. Nah Vietnam, kalau bicara soal Vietnam, mereka lebih satu tas gitu lah. Banyak bener. Tapi kalau nggak salah kan Vietnam Soalnya itu kan nama mobilnya Vinfast. Oh iya, Vinfast. Nah, Vinfast. Bicara soal Vinfast ada yang keren. Jadi kalau misalkan kita lihat Vinfast itu mereka kan perusahaan yang ibaratnya dibuat oleh siapa ya? Konglomerat Vietnam juga kan, Raja Mi kalau saya. Ibaratnya lu bayangin deh Indofood bikin mobil gitu kan. Iya. Nah tapi dalamnya Sebenarnya udah ada Vinfast Indomobil. udah, tapi kan cuman ini doang ya, cuman impor doang kan, show dan sebagainya gitu kan. Iya. Tapi dalamnya Vinfast bikin mobil berhasil gitu kan. Tapi dalamnya Vinfast tuh engineer-nya dan sebagainya itu mereka kebanyakan
akuisisi talenta, curi talent. Iya, gue baru baca. Dari US, dari mana gitu. Sebagai spesialis political economy, gue baru baca Hajuncang. Tapi kan mirip kayak gitu. Maksudnya nyuri Jadi kan ada bacaan wajib baca Enggak banget nih. Udah dapat ini ya, tapi belum yang detail-detail. Gua inget dia Kelas apaan Hajuncang? Dia tuh ini pas lagi cerita Hajuncang yang buku soal The ASEAN ini. Kayaknya gue di Wikipedia udah cukup deh. Dulu ya? Iya, lo kan chat gitu kayak gitu. Di WA. Dulu kan mahasiswa itu overburden, Mas. Gitu. Iya. Masa 144 SKS kita? Enggak tahu. Nah, iya nih iya. Nah, ya anyway, tapi ya tadi berkaitan sama itu sebenarnya kalau menurut itu berkaitan lagi ya sedikit sama rente, terus kemudian sama state capture, dan kemudian juga gimana hilirisasi yang kemudian lebih komprehensif gitu kan. Nah, Ya, karena sebenarnya nggak bisa berdiri, dia harus dilihat dalam gambar yang iya, benar. Nah, tapi kalau di komunitas bisnis gimana kemudian TKDN itu bisa digeser, itu lumayan big news karena kan biasanya pemerintah lumayan keras nih kan. Iya. Nah, berarti kalau bacaan kita berarti ada orang-orang yang mempengaruhi gitu lah yang sampai bisa ini ekonomi politik lagi Ya. karena sifat alamiah dari pelaku industri domestik ya mau proteksi kan, dan salah satu bentuknya adalah ya, nah ini justru TKDN dia itu. mendelay proteksi itu kan dalam Iya. bentuk TKDN dan larangan impor segala macam itu. Nah, yang kemudian jadi pertanyaan adalah kalau misalnya menurut gue kalau misalnya ya dari produsen itu udah masuk, yang mana banyak masuknya itu dari Cina juga kan? Apakah itu kemudian bakal kemudian secara hilirisasi itu nyambung gitu, secara value chain-nya? Karena kan kita udah ngomong gitu, kalau dari baterai yang di Cina itu kan pakainya LFP gitu, pakainya ya lithium terutama gitu kan. Tapi kita di sini kemudian yang udah jalan hilirisasinya nikel. Nah, itu gimana mau ketemunya gitu loh. Gue dari sesimpel itu aja gue udah nggak ngerti itu. Pertanyaannya bagus banget. Nah, gimana ini bisa ketemu value kemudian chain-nya kan? yang mau chain-nya dicari ke sana tapi kita kesini jalannya gitu. kesini, gitu loh. Dan kemudian akhirnya Luhut ngomong kita juga mau ngembangin LFP gitu kan. Nah, agak mungkin gue nggak tahu apakah udah ada diskusi semacam ini juga di Marves ya. Tapi itu the obvious question lah gitu. Ini dilihatnya kalau kita gue ngelihatnya sebagai kayak pribadi atau sebagai lanjut. Mancing mania. Gue jadi lupa mau apa. Tapi gini, idenya gini, antara dua itu complement each other lah gitu kan. Kayak kita oke lah kita paradigmanya jangan dilihat ke sumber daya lagi, tapi kedua hal, kita ngeliat ke produk akhir sama tingkat kompleksitasnya. Yang which mean kalau tingkat kompleksitas kita ngeliat lagi ke tingkat seberapa besar sih supply chain-nya atau pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia untuk menciptakan produk akhirnya itu. Nah, menurut gue antara dua produk itu jangan dilihat sebagai substitusi gitu kan. Mungkin kita bisa mulai dulu dari NMC gitu kan. Kemudian reinvest lagi R&D continuously gitu kan sampai kita bisa bikin LFP. Perkara nanti akhirnya kita malah impor fosfat dan sebagainya itu nggak masalah, tapi kan yang penting kan kita orang Indonesia udah punya pengetahuan, udah tahu cara bikin baterai gimana gitu. Nah, oh iya jangan lupa kenapa Cina pakai fosfat karena 70% 60% cadangan mereka tuh lebih baik fosfat daripada nikel. Iya, ada sambungan kan antara sambungan. Dan makanya justru yang ada di hulunya mau dihilirkan itu kan berarti kan contoh hilirisasi itu kayak gitu. Iya, hilirisasi Cina yang udah jalan. Nah, terus dia jadi ekspor keluar justru malah hilirisasinya buat dilakukan di sini. Tapi ya itu balik lagi lihat ke ininya kebutuhan bukan kebutuhan ya, keharusan kita untuk R&D continuously gitu. Dan oke lah kita sekarang mungkin gue mau ngambil contoh ke TSMC. Iya, TSMC. Taiwan. Wah, nah itu kirain TSM, terstruktur sistem. Kembali ke 2019. Mancing. TSMC kan pas awal-awal mereka nggak tahu ya akan bikin chip yang seperti apa karena perkembangan chip itu mengikuti Moore's Law, kan? Iya, Moore's Law. Makin kecil dan dulu tahun 80 mereka masih gue baru bisa bikin segini doang gitu, tapi kan ini segede ini cuma 64 MB. Iya baru kecil, tapi kan sekarang kan makin kecil makin gitu kan. Iya. Ya tapi yang terus dilakukan oleh Taiwan R&D gitu, jadi kuncinya memang di R&D, di kompleksitinya dan sebagainya gitu. Ya yang penting nggak ada transfer
Transfer teknologi, teknologi, transfer know-how, skill betul. ya dapat, dan dari situ bisa dikonversi ke Betul. yang lain. Kalau itu terjadi. Kalau itu terjadi. Nah. Nah, sebenarnya ya, kasarnya ya menurut gue itu kalau lo mau hilirisasi sukses, lupain kalau kita punya sumber daya alam. Iya. Belajar dari Nokia. Nokia Iya, tuh iya, iya. dulu produsen apa sih? Dia emang dia produsen HP. Enggak, dia produsen kayu gitu. Tapi dia tuh BYD juga. emang BYD bikin apaan? Dulunya bikin apa? Elektronik samping, Ya, baterai gitu lah HP, ya. baterai HP. Nah, Itu kan bisa nah, Nokia kan dulunya kan produsen kayu ya. Dia bikin nggak tahu dia kabel kayak atau apa kayak gitu kan. Cuman profit yang didapat Dari dari pisang goreng jadi Aduh, ini bukan hilirisasi ini. Kalau saya nggak ikutan ya, saya nggak ikutan. Kalau Itu namanya exit strategy. bukan hilirisasi itu. kalau misalnya dari pangkostrat jadi batubara gimana? Waduh. Itu diversifikasi. Diversifikasi. Itu hilirisasi. ada hubungannya, jadi diversifikasi karena beda Oh, beda streamnya. Beda value chain. mentalnya di bawah ya. Enggak, tapi ya mungkin kalau gue tambahin lagi, itu dua-duanya benar ya. Mungkin gue juga nggak akan komen terlalu banyak terkait kompleksitas ekonomi. Tapi itu kan dua hal yang kalau lebih baiknya adalah kalau bisa jalan bareng-bareng gitu kan. Yeah. Jadi secara sumber daya alam nyambung dan secara transfer knowledge jalan gitu kan. Iya. Jadi apa namanya? Cuman kayak asumsinya yang agak beda gitu loh. Karena kalau kita asumsi transfer knowledge aja, itu asumsinya dengan dunia yang globalisasi gitu, yang positif gitu kan. Sementara kan trennya sekarang deglobalisasi. Jadi makanya kenapa concernnya juga terkait sumber daya alam. Jadi nggak kayak Nokia atau perusahaan lainnya yang mengedepankan keunggulan di knowledge dan secara supply chain-nya global aja gitu. Kita impor semua, kita jalan, kita naikin value chain dari Ini sini. makin terikat dengan endowment yang dimiliki gitu. Iya. Intinya kalau belajar dari Iya sih Nokia, sebenarnya. Nokia kan yaudah dia awalnya cuman kayu doang gitu kan, tapi profitnya reinvest selama Benar-benar. 18 tahun perusahaan Jadi, Nokia iya. HP itu masih rugi, tapi Benar. tetap dapat masukan dari perusahaan yang Oke, Hmm. oke. Kalau Itu gitu intinya harus disiplin dan jangan kelena, jangan kabur. Enggak itu doang. Tapi menurut gue berarti ini dua pemikiran yang berbeda gitu kan. Nah nih kalau to sum up, kayaknya kalau mau dua-duanya jalan, emang policy makers kita harus agak bipolar. Kan? Karena dari logikanya agak beda gini kan. Yang satu berkaitan banget sama sumber kita. Iya, Yang satu asumsinya, oh kita punya banyak sumber daya alam. Yang satu harus asumsinya kita nggak punya sumber daya alam gitu kan. Kayaknya Iya. emang agak sulit kalau Yang mau satu jalan. hilirisasi, yang satu industrialisasi. Misalnya sih. fokusnya harusnya yaitu ke ekosistem, berarti industrialisasi. Iya, Kalau mau industrialisasi jalan- itu kan beda dari hilirisasi. Hilirisasi itu terikat pada endowment yang dimiliki Iya, gitu kan. Makanya kalau fokusnya ke ekosistem ya industrialisasi kan sebenarnya. Makanya sebenarnya debat soal cadangan nikel tuh pada satu titik useless lah gitu. Karena kan yang kita pengen kan kita bisa bikin dulu. Gitu. Iya. Misalnya yang ditangkap sama rakyat kan kita punya tanah, Nah, itu makmur gitu. Cuma kalau sejauh ini selama ini jalan gitu ya, apakah asumsi-asumsi soal transfer teknologi Ya mungkin itu yang Itu kita jalan. ngomongin. Kalau soal Oke. transfer teknologi kita lihat channel ya, Hmm. lewat mana gitu kan, either itu lewat peoples gitu kan, atau lewat bisnis, dalam artian joint venture dan sebagainya gitu. Sama menurut gue belum jalan kalau di Indonesia ya, dan itu yang masih sering digodok sampai hari ini gitu. Karena- Justru debat soal hilirisasi pas kemarin Debat Cawapres. iya harusnya bahas tuh soal transfer teknologi, Yes, kebutuhan kita untuk bisa exactly. memproduksi. Makanya Karena kan sebenarnya perdebatan inti di diskusi soal investasi soal ini kan selalu soal apakah transfer teknologi itu memang possible, gitu kan? Karena Iya, iya, asumsi yang positif akan melihat bahwa investasi itu automatically akan menghadirkan iya. transfer teknologi. Tetapi yang skeptis kan mengatakan bahwa ya enggak dong, ada headquarter syndrome kan yang Apa itu headquarter syndrome? ya, Gue nggak tahu. ya teknologi utama, know-how dan macam-macam itu kan kompetitif edge-nya apa yang di markas-markas ya kan, pusat-pusat pengembangan ya nggak mungkin akan Dikasih. dibagikan gitu. Yang akan dibagikan pasti hal-hal yang sudah nggak terlalu penting lagi gitu, sehingga nggak akan terjadi transfer teknologi yang signifikan. Iya, gitu. iya. Jadi by default transfer teknologi menurut yang skeptis is a myth. Dia harus di force, Iya, dia harus iya. didapatkan dengan paksa seperti yang Dari dulu dilakukan kan oleh kayak gitu. Cina. Harus gitu. bahasanya lewat step, bukan lewat
Exactly. swasta. Dulu negara barat kan juga kayak gitu waktu awal-awal industrialisasi banget. Kata Hajuncang. gitu. Kayaknya lagi seneng banget baca aja. Lagi baca. Jepang kayak gitu juga kan ke Jerman. Iya. Oke, Setelah jadi revolusi Meiji. kayak hilirisasi state capture ya. iya, memang apa ujung-ujungnya soal industrial policy gitu. Ya, berarti penentunya kan tadi kapasitas negara. Nah, kita nih oke lah kita sukses gitu kan untuk mencapai ekosistem aluminium. Tapi untuk sukses untuk mencapai ekosistem baterai, you need new strategy. Iya, It's iya. about Karena technology. power yang paling besar itu milik negara. Oh, iya. Tapi ya, Gua kira jawabannya milik Allah Subhanahu wa taala. ya maksudnya Cuma kita, tanah. ya emang kayaknya kalau kita balik ini jadi dilakukan oleh political bureaucrats, oleh orang-orang yang berkuasa itu justru bakal agak short termism gitu kan. Iya, betul. Karena ya bisa jadi hilirisasi juga ngumpulin modal buat pemilu selanjutnya. Itu karena problemnya kemudian. ya, karena itu pola yang cukup berulang gitu kan. Kayak Apalagi di industri batu kehutanan. bara yang Ya, buat apply. industri kehutanan gitu-gitu juga biasa juga kayak gitu. Nah, ini mungkin emang kalau terkait hal-hal kayak gini tuh baiknya Ya, dan kita harus belajar dari pengalaman hilirisasi kita sebelum-sebelumnya kan. Benar. Coklat, ya kayu, kakao, hilirisasi kayu. jadi kayak gitu semua Nggak bisa kan? nggak ada yang berhasil loh. Iya, Kenapa? Karena state-nya korup Hmm. gitu. Kita korup. Tata Jadi kelola buat gitu. jalan aja gitu, Iya. buat apa bagi-bagi jadinya. Cuman bagi-bagi lebih kompleksnya gitu, nggak sekedar rente simple, Jadi agak rente ya, kompleks. kalau gue personally ya, hilirisasi penting dan setuju harus diakselerasi. Tapi ya memang kapasitas negaranya harus dipastikan Iya, dan strateginya harus jelas gitu. Ya. Kalau sekarang gimana tuh good governance udah mendingan ke belum? Nah itu Sebenarnya bukan good governance per se sih, tapi maksudnya Iya. strategi gitu kan. Ya menurut gue sih simpelnya harusnya soal-soal kayak gini bukan jadi apa urusan Menko apa gimana, tapi ya orang yang bener-bener teknokrat gitu kan, alias nggak punya set interest juga Ya. gitu, punya di bisnis nikel juga, terus ya, punya ini segala akan lebih macam. aman kalau dia nggak terlibat juga di situ. Iya, kan. karena ya nggak ada conflict of interest, nggak ada short termism gitu kan, karena dia nggak benefit Bahaya. langsung juga gitu loh. Yang perlu dipikir mungkin gimana caranya biar lokal elites, bahasa halusnya ya, bahasa kasar sih oligarki gitu. Gimana caranya mereka ini the elites itu have punya insentif untuk melihatnya punya insentif untuk Secara dia tuh komprehensif. iya ke depan gitu. Iya. Bagaimanapun ide teknokrat butuh dukungan politik. Iya, Iya. struktur di sini susah kayaknya Kalau kayak saya gitu. mau ambil keuntungan sekarang, saya dapat. Tapi Indonesia nggak jadi industrialisasi, saya cuma akan dapat segitu-segitu aja. Tapi kalau saya dukung industrialisasi dengan tidak mengganggu dengan state capture, nanti Duit dia saya. bertambah 97 sekian, saya akan Ikut di bisa situ. ikut di situ Iya, gitu ikut di loh. situ. Jadi jangan curang sekarang. Iya. Ya harusnya Nanti aja. South Korea kayak gitu kan. Iya. Curangnya nanti aja Curangnya kalau nanti udah aja, jadi gitu kan. yang gede Nah, gitu loh. iya, maksudnya struktur dan siklus politik kita yang kemudian demokrasi 5 tahunan ini kan yang agak kemudian membuat hal pelik gitu. Mungkin sederhananya kalau menurut gue proses kebijakan hilirisasi ini yang nggak harus digembar-gemborkan ke publik banget bilang kayak oh ya ini jadi buzzword cara lah, gitu kan. untuk Indonesia bisa maju untuk bisa jadi high income country enggak segitunya gitu. Anti Harusnya asingan ya itu terus harusnya apa? emang jadi ranah lebih kebijakan di dalam kantor-kantor kementerian aja gitu loh, nggak di dalam debat capres sampai ada. Ya nggak apa-apa dong, harus didebat. Nah enggak, tapi jangan sampai kemudian Justru ini supaya nggak terjadi state capture, dia harus diperdebatkan kan masalahnya di mana, progresnya seperti apa. menurut gue sih nggak langsung relate ya, tapi apa namanya nggak jadinya nih jadi isu yang bukan populistik ya, tapi di nggak portray accurately gitu loh. Gue ngerti poinnya bahwa ini kemudian jadi slogan. Iya. Bukan jadi apa ya. Jadi diulang-ulang sampai orang sebenarnya nggak tahu maksudnya apa sih gitu. Heeh. Jadi kan itu emang Indonesia kayak gitu. Iya. Ini, Iya, gitu. Tapi ini udah mendingan sekarang hilirisasi. Dulu kan sempat metaverse. Oh iya. Jadi kita tunggu aja Iya. nanti hilirisasi sampai tahun depan atau Udah. nanti udah ganti lagi. Keren-keren lagi. keywordnya. Aduh. Dulu kan sempet apa ya, poros maritim, terus metaverse. Dulu apa ya, 4.0. Apa sih? Oh, gue kira 4 5 Iya. Industrialisasi 4.0 ya. Iya, jadi Nah ini agak out of topic. Tadi kan sempat nyinggung ya, itu kan 5 tahun sekali. Berarti sebetulnya ini dipengaruhi juga dengan biaya politik yang mahal dong. Iya, pasti ya. Exactly. Iya, Jadi Iya juga seperti itu. kenapa industrialisasinya nggak jalan? Tadi karena state capture kan. Kenapa jadi alokasi sumber dayanya nggak bisa jangka panjang tadi kan? Karena ada yang kemudian ingin mendapatkan
spoil atau manfaat dari proses yang sedang dilakukan gitu loh. Iya. Alih-alih kepentingan jangka Iya, panjangnya. benar. Yang Iya, penting saya dapat proyeknya dulu. Spoil dapat cepet biar bisa diputar lagi buat Biar pemilu, bisa biar diputar menang. lagi. Nah, Jadi Harusnya diputar kayak lagi gitu. buat investasi R&D gitu. beda Betul. istilahnya. Berarti Semuanya di state nih. Mending buat influencer. Wah. Gitu kan. berarti pemerintah tolong itu dana partai politik ditambahkan kali ya. Yang nggak Oh, kepikiran iya, banget. iya, iya. Jadi Itu satu solusi yang akhirnya. Catat ya. Tapi bukan satu-satunya yang pasti. Ya, oke. Kayaknya udah cukup banyak yang kita Iya. bahas kayak hilirisasi. Iya, menarik memang. Bisa Menarik. jadi disertasi. Iya, banyak loh. Yang kita omongin ini ya. Karena cukup brainy. Saya nggak tahu kenapa ketawa. Lucu. Nah kan di sini ada disertasi Mas kan? Iya, benar. Oke, kalau gitu mungkin bisa kita cukupkan. Kita udah cukup banyak bahas soal hilirisasi, nikel dan juga lithium gitu kan. Bahwa kemudian ya soal kebijakan itu nggak sesederhana itu. Iya. Banyak banget yang harus kita lakukan tadi, baik dari sisi politik, dari sisi industrial policy-nya dan lain sebagainya. Nyambung satu sama lain. Nyambung Ya, satu sama politik lain. Domestik sampai ke geopolitik, Geopolitik, dan ekonomi. ekonomi segala macam gitu. Ya, yang pasti jangan sampai kemudian ya itu juga nggak cuma sederhana slogan aja dari hilirisasi, tapi itu sesuatu yang kemudian benar-benar terutama dipikirkan oleh teknokrat-teknokrat masa depan. Dan Mungkin nggak cuma teknokrat, menurut gue hal semacam ini tuh jangan diserahkan cuma pada Iya sih, teknokrat. Ini adalah masalah kita semua. Iya, Masalah cuman publik. ke bawahnya agak susah. Tapi iya benar, in principle ya. Berarti ada kita butuh influencer kan? Ya, Pokoknya- tapi untuk mendorong agenda nasional kan, bukan Oh. untuk mendorong. Tapi kalau gitu harus di itu dong, siapa? Agenda nasional siapa yang mendefinisikan? Nah, itu. Bukan Oke. siapa dong, teknokrat berapa persen, politiknya berapa persen. Nggak gitu. Ini bukan Ya kan bukan karena ujung-ujungnya political will kan? ya, tapi bukan persen-persenan. Ya. Kita tradisi kualitatif. Oke, kalau gitu teman-teman conference sekali lagi thank you udah tune in di episode ke-23 ini. Iya, iya. Sampai jumpa and see you on the next one. Ciao. Bye. Perhatikan jarinya. Oh, gitu. Weh, begini.